Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Untuk teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mencoba mempresentasikan tugas terakhir kita untuk mata kuliah Bahasa Indonesia pada bisnis manajemen. Hari ini kita menyepakati untuk menyusun suatu karya ilmiah yang kita sepakati topiknya adalah pengaruh relation quality terhadap loyalitas nasabah Bank BCA yang disusun oleh kita semua, yaitu Albert Ong Gunata, Hamidatul Konita, Miftah Anata Dipraja, Ravaldo Andis Atala, dan Yogi Nugraha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu semuanya, kita mulai saja dari yang bab pertama, abstrak. Untuk Miftah, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih buat Kak Hami. Saya akan membacakan abstrak dari karya ilmiah ini. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh relation quality yang signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis data berbentuk regresi linear berupa populasi dan sampel, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan analisis regresi. Model regresi ini layak digunakan sebagai data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh relation quality terhadap loyalitas nasabah BCA mengacu pada kualitas interaksi yang terjalin antara bank dan nasabahnya. Faktor-faktor yang termasuk dalam relation quality adalah pelayanan yang baik, responsif, dan ramah dari pihak bank yang membangun komunikasi menjadi lebih efektif dan terbuka. Tingkat churn untuk perpindahan nasabah ke bank lain dapat berkurang dengan kuatnya relation quality. Kunci utama dalam hubungan bank dan nasabahnya adalah kepercayaan. Bank BCA dapat mempertahankan nasabah setia, mengurangi tingkat turnover, meningkatkan tingkat retensi, dan memperluas basis nasabah potensial dengan bantuan teknologi dalam memperkuat relation quality, serta komunikasi yang diisi oleh pihak bank sebagai komunikator yang memiliki kredibilitas sehingga nasabah sebagai komunikan dapat dengan terbuka bertanya dan menceritakan masalah mereka sehingga nasabah pun merasa dihargai dan diprioritaskan. Kata kunci dari abstrak ini ialah relation quality, regresi linear, kredibilitas, teknologi, dan Bank BCA. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Hani. Terima kasih Mita atas pembahasannya. Dan yang kedua, bagian kedua adalah bagian pendahuluan yang akan dipresentasikan oleh saya. Yang dimana dalam karya ilmiah ini sebenarnya disusun oleh adanya abstrak, pendahuluan, lalu ada metode penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang kedua akan saya presentasikan yaitu pendahuluan. Pertama adalah pendahuluan. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Bank harus mampu memberikan rasa aman pada nasabahnya yang menyangkut dana yang disimpan atau dikelola oleh bank tersebut. Kepuasan nasabah sangat berperan penting dalam kesuksesan dari sebuah perusahaan. Kepuasan nasabah akan menjadi pedoman untuk mengarahkan suatu organisasi ke arah pemenuh kebutuhan nasabah sehingga menjadi sumber keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Yang ketiga, kepuasan nasabah dipahami sebagai emosi nasabah yang reaksi perasaan pada perbedaan yang dirasakan antara penilaian dan kinerja harapan. Yang keempat adalah kualitas memberikan dorongan kepada nasabah untuk menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan yang untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan. Yang pada akhirnya kepuasan nasabah dapat menciptakan kesetiaan atau loyal kepada perusahaan. Untuk next selanjutnya yaitu ada rumusan permasalahan. Yang kita ambil topik dari karya ilmiah kita sendiri adalah loyalitas pada Bank BCA, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan salah satu bank swasta yang ada di Indonesia.
Bank BCA senantiasa memberikan produk dan pelayanan yang inovatif dan memuaskan. Layanan perbankan yang nyaman, aman, andal merupakan faktor penting dalam membangun hubungan dengan nasabah. Dengan tingkat persaingan antar bank yang semakin ketat, serta didukung keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh antar bank, mendorong Bank BCA untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan citra perusahaan sehingga diharapkan nasabah akan mendapat kepuasan dan pada akhirnya nasabah akan menjadi loyal. Untuk next selanjutnya, metode penelitian akan dibahas oleh Albert. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Hami. Berikutnya, saya akan mempresentasikan bagian ketiga, yaitu bagian metode penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2011, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam artikel ilmiah ini, populasi yang kami ambil adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, jurusan Business Management yang menjadi nasabah Bank BCA. Sedangkan Sugiono tahun 2011 juga mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristiknya yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Business Management angkatan tahun 2026 yang menjadi nasabah Bank BCA. Roscoe dalam UMA sekarang tahun 1992 memberikan pedoman bahwa penentuan jumlah sampel yaitu sebaiknya ukuran sampel di antara 30 sampai dengan 500 elemen. Oleh karena itu, kami menetapkan sampel sebanyak 30. Yang kedua, ada teknik analisis data. Metode yang akan digunakan adalah regresi linear. Sulianto 2006 mengatakan bahwa teknik ini digunakan untuk membangun persamaan dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Selanjutnya, ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan atau valid tidaknya sebuah kuesioner. Menurut Ghazali tahun 2006, sebuah kuesioner akan dinyatakan sah atau valid apabila pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berikutnya, ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau construct. Ghazali tahun 2006 mengatakan bahwa suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang diberikan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian ada uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2006, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dikutip dari Ghazali tahun 2006. Yang terakhir ada analisis regresi. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen atau X, yang mana koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen Y dengan suatu cara persamaan yang dinamakan persamaan regresi, yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dari nilai variabel independen yang diketahui.
Koefisien regresi merupakan nilai yang mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y. Adapun persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E. Dengan keterangan Y sebagai loyalitas nasabah, B sebagai koefisien beta, dan X sebagai relation quality, serta E sebagai error term. Yang ketiga, ada prosedur penelitian. Penelitian atau riset itu sendiri adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan bertujuan. Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini secara garis besar akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian dan analisis data, serta penyusunan laporan. Yang pertama, ada tahap persiapan, yang mana merupakan langkah awal dari suatu penelitian, dan tahap ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu menentukan lapangan penelitian, menetapkan waktu, mengurus perizinan, menyusun instrumen penelitian, dan yang terakhir melakukan uji validasi instrumen penelitian. Yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini meliputi memberikan instrumen berupa angket atau kuesioner berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu melakukan wawancara kepada subjek penelitian itu sendiri. Yang ketiga, yaitu tahap analisis dan penyusunan laporan data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis agar dapat mengetahui hasil dari penelitian serta mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang diantaranya kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis penelitian. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Hamid. Terima kasih Albert atas pembahasannya. Setelah itu kita lanjutkan untuk bagian hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh Ravaldo. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Ami. Untuk hasil dan pembahasan akan saya bawakan. Untuk pertama, kita akan melihat karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, dan lama bekerja. Dilihat dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden penelitian yang dilakukan adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang atau 60%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden perempuan yaitu sebanyak 14 orang atau 40%. Oke, next. Selanjutnya ada umur responden. Dapat disimpulkan bahwa responden berdasarkan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 6 orang atau 17%, 26 sampai 30 tahun sebanyak 4 orang atau 11%, umur 31 sampai 35 tahun sebanyak 12 orang atau 34%, umur 36 sampai 40 tahun sebanyak 9 orang atau 26%, dan terakhir untuk umur yang lebih dari 41 tahun sebanyak 4 orang atau 11%. Oke, next. Selanjutnya adalah analisis kepuasan dari nasabah. Bisa kita lihat dari pernyataan ini, untuk Bank BCA mendapat rata-rata keterangan sangat tinggi ya. Untuk pernyataannya saya bacakan. Untuk yang pertama merasa puas dengan pelayanan pegawai BCA. Bisa dilihat untuk rata-ratanya di sini sangat tinggi. Selanjutnya puas terhadap kinerja sistem dan jaringan Bank BCA. Saya merasa puas terhadap pelayanan customer service dan teller selalu siap menghadapi keluhan nasabah. Selanjutnya, saya merasa puas dengan kualitas kerja pegawai Bank BCA. Saya percaya bahwa Bank BCA merupakan bank yang handal. Nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi di Bank BCA. Nasabah juga merasa Bank BCA perlu untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Untuk selanjutnya, saya tidak keberatan untuk memberi saran kepada orang lain untuk menjadi nasabah Bank BCA. Bisa dilihat untuk nasabah-nasabah BCA sangat mempercayai BCA ya. Oke, next.
Untuk selanjutnya ada hasil uji penelitian. Untuk uji validitas, berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai tabel variabel kualitas audit di atas 0,3 dengan signifikan tabel kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item variabel 47 independen berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan nilai tabel variabel keuangan di atas 0,3 dengan signifikan tabel kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item variabel dependen berkoredasi positif atau memenuhi syarat valid. Untuk uji reliabilitas, analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas kepuasan nasabah 0,78. Berdasarkan hasil koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan nasabah sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Analisis data diketahui bahwa hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas kualitas pelayanan 0,825. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan sudah layak untuk digunakan sebagai penelitian. Oke, next. Untuk uji normalitas, bisa dilihat dari probability plot di atas. Dapat dilihat dengan hati-hati bahwa data variabel menyebar di sekitar garis miring atau mengikuti dan bergerak menuju garis diagonal sehingga cenderung beralasan bahwa model penelitian berdistribusi secara normal. Untuk uji heteroskedastisitas, berdasarkan gambar di atas, jelas tidak ada pola tertentu karena titik menyebar secara tidak terduga di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dianggap bahwa tidak ada efek samping dari heteroskedastisitas dan itu menyiratkan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan sebagai data penelitian. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Hami. Baik, terima kasih Ravaldo atas pembahasannya dan selanjutnya akan dilanjutkan hasil penelitian oleh Yogi. Baik, terima kasih Hami atas kesempatannya. Selanjutnya hasil penelitian. Pengaruh relation quality terhadap loyalitas nasabah Bank BCA adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan jumlah nasabah yang setia. Relation quality mengacu pada kualitas hubungan atau interaksi yang terjalin antara bank dan nasabahnya. Faktor-faktor yang termasuk dalam relation quality antara lain pelayanan yang baik, responsif, dan ramah dari pihak bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan membuat mereka merasa dihargai. Selanjutnya, dengan meningkatkan kualitas hubungan ini, Bank BCA dapat meningkatkan tingkat retensi nasabah dan mengurangi tingkat churn atau perpindahan nasabah ke bank lain. Next. Selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama, kepuasan nasabah memiliki peran penting dalam kesuksesan perusahaan. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan nasabah dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah, seperti harga yang terlalu tinggi, pelayanan yang lambat dan tidak ramah, promosi yang merugikan, jaminan pernah jual yang tidak memadai, serta rendahnya kualitas produk dan jasa. Yang ketiga, PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia telah memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dan memastikan layanan perbankan yang nyaman, aman, dan andal bagi nasabah. Next. Poin kesimpulan. Relation quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA. Faktor-faktor pendukungnya seperti yang pertama pelayanan yang baik, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga penanganan keluhan yang responsif, yang keempat produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dan yang terakhir kepastian konsistensi dalam pelayanan. Next. Kesimpulan, dengan meningkatkan relation quality dan kepuasan nasabah, Bank BCA dapat mempertahankan nasabah setia, mengurangi tingkat turnover,
meningkatkan tingkat retensi, dan memperluas basis nasabah potensial. Hal ini akan membantu Bank BCA mencapai tujuan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia. Saya kembalikan kepada kami. Baik, terima kasih Yogi atas pembahasannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas dari daftar pustakanya itu. Daftar pustaka itu adalah suatu susunan tulisan pada akhir dari sebuah karya ilmiah atau yang bisa kita sebut sebagai sumber dari kutipan tersebut. Yang pertama adalah dari judul jurnal tersebut, yaitu Research Method for Business, yang dimana judulnya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, yang disusun oleh Sugiono pada tahun 1992 dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh Alberta Sekaran Uma. Yang kedua, kita ada judul dari jurnal Metode Riset Bisnis oleh Sulianto pada tahun 2006 di Yogyakarta dengan penerbit Andi. Yang ketiga ada judul dari Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS edisi keempat di Semarang Undip pada tahun 2006. Ada pun juga sama dengan Imam Ghazali pada 2009, diterbitkan pada 2009 dengan judul Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPS Semarang Undip. Yang terakhir yaitu ada pengaruh kualitas pelayanan kepuasan nasabah dan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah PT Bank BCA di Pondok Gede, disusun oleh Iwan Subagia. Demikianlah kita sudah berada di puncak di akhir presentasi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pembahasan presentasi saat ini, mengingat kita mempunyai upaya di mana kita bekerja sambil kuliah. Semoga skor yang kita harapkan akan menjadi hasil yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah hadir di sini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.